Bang di sini? Murah di sini murah. DP-nya berapa ya? Pada waktu itu tuh gua ngurus. Murah di sini. Murah, alhamdulillah lah. Pemerintah punya program subsidi, alhamdulillah buat orang-orang yang minim keuangannya jadi bisa ngambil di sini. Kalau Bang Opi, ini buat investasi jangka panjang juga nggak sih sebenarnya? Iya, ini paling nggak kita punya invest jangka panjang ya, karena kan di sini kan belum apa namanya belum jadi benar nih kan, masih panas gitu kan. Nanti kalau udah jadi, gue lihat dari denahnya apa segala macam, schedulernya segala macam itu apa namanya bakal banyak ditanamin pohon-pohonan. Ya bangsa 6-7 tahun ke sana sih bakal enak di tempat. Makanya kita invest jangka panjang di sini. Oke. Masih kilannya DP-nya berapa sih? Kemarin gua masih DP berapa ya? 6 juta apa 5 juta apa berapa gitu ya? Gua cicilannya 1 juta berapa gitu, gua lupa. Sebetulnya ada yang ngurus, cuma yang datang gua kesini gitu. Murah lah di sini. Berarti untuk DP under 10 juta ya? Iya, untuk DP-nya murah di sini. Oke Bang, menurut kamu tapi untuk rumah sendiri yang enak tuh, yang atau yang fleksibel tuh seperti apa sih? Ya kalau rumah sih sebetulnya kita bagaimana kitanya sih ya, kita tinggal di mana aja. Sebetulnya bagaimana kitanya saat ini kan gue tinggal di Condet nih. Kalau gue sih sebetulnya orangnya nggak pernah demen tinggal di komplek. Kalau di komplek kayaknya bercandanya kurang ya. Tapi kalau di Condet gue bercanda, gue buat tidur jam 2, jam 3, jam 4 masih banyak orang di sekeliling yang bisa diajak bercanda gitu. Tapi kalau tinggal di komplek kan rata-rata semuanya orang sibuk gitu. Tapi terlepas itu bagaimana kitanya, kita tinggal di mana juga. Emang untuk mencari hunian sendiri apa sih yang dilihat? Ya kalau gue sih ngelihat pasar dekat, sekolahan dekat, terus ya kalau kita repot-repot rumah sakit dekat, itu aja yang paling penting. Kita mau masak jadi gampang, bini kita kan, anak kita sekolah gampang, terus kendaraannya juga gampang apa segala macam. Kalau kita punya motor gampang kita jangkaunya, itu aja yang penting tempat tinggal sih. Selain rumah biasanya Bang Opik investnya kemana sih Bang? Gue sebetulnya invest memang nggak banyak sih ya, gue selain beli rumah paling enggak di Condet juga paling enggak 1-2 kita ngumpulin lah, apa kita beli tanah apa segala macam, ada kontrakan murah lah kita belilah. Paling invest yang paling relax dan nggak terlalu banyak berpikir ya mungkin investnya di kontrakan aja paling. Kalau yang lain kan kita capek mikir nih. Tapi kalau kontrakan enggak, paling kita ngurusin genteng, gimana caranya kita ngecat nih, cat yang udah pada belang kan, itu doang paling. Saat ini ada berapa kontrakan sih? Kalau di Condet sih kita cuma punya 5, alhamdulillah. Sisa ya cuma punya 5, alhamdulillah lah, nggak gede lah. Tapi sisanya kita ada urusan di pesantren tuh, di daerah Cimande, Caringin tuh, untuk anak-anak yatim. Ya kita berbagi lah bagaimana caranya, sarang dikit begitu. Ngurusin kontrakan sendiri ribet nggak sih? Enggak, kalau kontrakan nggak ribet, begitu orangnya pindah kita tinggal cek nih, mana yang bocor, mana cat yang pada burik. Jadi tinggal kita ngecat aja, nggak tapi repot. Kalau dia masih tempatin, paling nggak kalau bocor kan paling dia nggak laporan ke kita. Paling kalau yang ringan-ringan dia betulin sendiri gitu. Hasil pundi-pundi selama ini jadi akses nggak sih Bang Opi mungkin untuk bikin kontrakan sendiri buat masa keluar? Iya, kalau menurut gue lumayan lah ya, kalau sebulan kontrakan kita umpamanya bulanan 1.700.000 gitu kan lumayan. Kalau kita punya 5 pintu aja lumayan lah. Anak-anak kebagian lah bulanannya dibuat pada masak biar kata bayam doang sama jengkol dicabein ya. Yang penting dia pada makan, dia anak sama cucu, paling kita begitu aja kalau udah tua. Kalau kesana jadi juragan kontrakan apa sih Bang Opi mungkin? Kenapa ya? Kalau kesana jadi juragan kontrakan? Kalau jadi juragan kegiatan gitu, dia ngurus-ngurus kontrakan, dia ngecek-ngecek kontrakan, paling itu doang. Tapi kalau misalnya ada duit lebih, kita pasti bisa tambahin itu. Bang Opi sendiri di usia sekarang ada kesulitan untuk mempertahankan job nggak sih? Kalau soal job, gue sebetulnya orangnya ngalir aja ya. Yang penting kuncinya, gue ini udah umur 65. Sekarang yang laku itu kan yang muda-muda, kayak Ruben, kayak Raffi Ahmad, yang laku kan dia. Yang penting kita jadi seniman komedi. Yang penting kita jangan cegukan, jangan tersinggungan. Nah, kalau kita nggak tersinggungan, pasti anak-anak muda yang laku mau ngajak kita nih. Ya alhamdulillah, gue nggak naik nggak turun, standar aja kita berkesenian. Mungkin dalam sebulan bisa berapa job tuh? Ya kalau dalam sebulan bisa lah kita capai 10 kegiatan ya. Di usia tua sendiri Pak Opi menjaga kesehatan sendiri kayak apa sih, apalagi rutinitas makin banyak. Ya kalau gue begini, yang penting kita nih gue udah nomor 65. Yang penting kita ngerti mana haknya tangan, mana haknya mata, mana haknya kuping, mana haknya mulut. Mesti kita tahu. Mata punya hak untuk tidur, asal kita yang penting bisa ngebagi haknya di badan kita nih. Insya Allah kita sehat. Mulut punya hak untuk makan.
pencernaan juga punya hak untuk mencerna kan. Kalau kita ngerti milih makanan yang baik, insya Allah di umur 65 nih sekarang gue rileks aja. Mudah-mudahan seterusnya. Penyakit nggak ada yang berat, alhamdulillah. Ada pantangan-pantangan makan ini Bang Opi dari umur 65? Pantangan jelas. Yang pertama gue biasa makan daging kambing, sate kambing tuh makan 15 tusuk. Sekarang cukup 2 tusuk. Nah terus gue nggak pernah garam gue kurangin, pedes gue kurangin. Es udah sama sekali gue dari umur 20 tahun udah nggak makan es sampai umur 65. Kenapa Bang Opi mungkin? Nggak. Benci banget sama esnya. Benci sih enggak, cuma begitu gue baca-baca kita mendingan minum air hangat daripada kita minum air es. Bang Opi ini kali perjuangan menjadi apa namanya komedian sampai akhirnya Wah. berapa di awal Gue berteater sebenarnya dari awal berteater dari Sanggar Betawi Firman Muntako itu gue di tahun 1990 gue udah berteater. Terus sambil berteater gue sambil jadi kuli bangunan apa segala macem, dagang sendal di kereta, dagang ayam di Jatinegara. Jadi semua pekerjaan udah gue jalanin. Gitu. Persaingan di dunia komedi sendiri seperti apa sih? Supaya ini bisa kejaga terus gitu. Tapi iya rapiinnya gimana Bang? Iya, ngerapiinnya paling ini kan kalau kita sisirin, kalau udah panjang nih kita ambil gunting kecil kita stick aja nih, stick. Karena kalau kelebihan, gue permasalahannya pernah kumis gue kelebihan, gue makan durian di Kalibata, sampai pulang gue gosok cuma pakai tisu, sampai pulang tuh laler hijau ngikutin, itu karena kan di sini bau durian nih. Jadi makanya gue stick sekarang tuh, supaya kalau makan apa-apa nggak terlalu kena sama yang ujung gitu. Kalau bentuknya Pakai minyak kemiri. Nggak bawa minyak kemirinya di rumah. Kadang-kadang gue suka pakein kalau mau tidur pakai sisir kecil tuh, pakein minyak kemiri gitu. Tapi kadang-kadang gue kasih obat juga yang buat ditem-itemin. bentuknya juga pasti tetap begitu apa kadang dicukur juga dirapiin? Enggak, dirapiin ini cuma di sini aja. Oh. Karena gue kalau nggak punya kumis, lo percaya apa enggak? Gue kalau nggak punya kumis, kalau gue ngaca, gue nengok dari samping, itu bibir gue kayak bajai Salemba, lo tau? Yang bekas nabrak tiang listrik tuh. Jadi gue nih punya kumis ini mungkin Allah kasih untuk nutupi satu kelemahan. Siap. Tapi Bang Opi Ya. ngeliat adanya senioritas di dunia komedi itu seperti apa tuh? Maksudnya? Ada senioritas di dalam dunia komedi. Ngeliatnya Ada gimana senioritas sih? nggak sih Ya, Bang Opik? kalau gue sih sebetulnya orangnya di dunia komedi ini ringan-ringan aja, rileks aja. Gue nggak merasa tersaingin, gue nggak merasa ada orang yang lebih lucu dari gue. Karena kalaupun ada orang yang lebih lucu dari gue di satu frame nih, ada orang yang lebih lucu. Justru gue girang, karena dengan kelucuan dia, gue jadi bisa ngikut ke bawah gitu. Jadi nggak ada perselisihan, nggak ada apa segala macam. Ini. Jadi gue pernah ngurus di pengadilan Jakarta Timur bikin persamaan nama. Jadi M. Lutfi dan Opi Kumis itu 2 nama dengan orang yang sama. Jadi bukan ganti nama. Kalau ganti nama itu repot, KTP gue mesti ganti, kakak gue mesti ganti, surat rumah mesti ganti, surat nikah mesti ganti, akte kelahiran mesti ganti. Makanya gue bikin persamaan nama yang M. Lutfi dan Opi Kumis ini 2 nama dengan orang yang sama, itu pakai hakim, pengadilan segala macam. Berarti dikatain Bang Opi sekarang jadi yang Sekarang di KTP gue kalau mau bikin M. Lutfi boleh, ditambahin dalam kurung Opi Kumis boleh. Boleh. Susah nggak Bang Opik ngurusnya itu? Yang ngurusnya paling nggak kita di sidang, pakai ada Oh. saksi lagi. Ini bener yang namanya M. Lutfi ini bener namanya Opi Kumis ya. Jadi pakai saksi 2 orang. karena mau maju caleg kan katanya Bang Opi. Kayaknya begitu. Kayaknya begitu. Insya Allah kalau jadi, bukan ada program yang hebat sebenarnya gue. Gue lebih ngejaga jalin tali silaturahmi sama dapil-dapil daerah gue tuh. Jadi kita kan gini, kalau seandainya kita ngomong nih, Bang Opi sampein dong nih omongan sama Pak Lurah contohnya. Kalau gue kerja di dalam, gue nyampein ke Pak Lurahnya gampang. Kalau gue nggak kerja di dalam Pak Lurah, untuk nyampein ini susah. Jadi mungkin gue bisa penyambung lidah buat masyarakat di bawah. Bang Opi beberapa kali kesempatan. Berarti Bang Opi mengharapkan gaji bulanan juga nih? Oh iya mengharap dong, namanya kita kerja, paling nggak kita mengharap dong. Kalau di dunia gua kan nggak punya gaji bulanan, cuma habis buat anak bini aja. Sementara pesantren kita minta bantu aja sama teman-teman. Makanya terima kasih banyak buat Raffi Ahmad nih yang udah selalu ngebantu pesantren di daerah Cimande. Terima kasih Bi. Rutin Bang Opik? Ini murah, waktu itu gue beli sama temen, ini kebetulan dia perlu duit 200.000, gue beli ini murah. Tapi gue tahu ini asli memang. Dia dapat dari mana gitu. Jadi karisma sendiri nggak? Itu udah berapa lama cincin Bang Opi? Ini gue pakai baru 2 bulan. Baru ini, cuman asik aja nih bener. Serius.
Bang Opik, AA sering banget ngebantu rutin gitu atau Sering. gimana? Raffi Ahmad nggak pakai gue minta. Raffi Ahmad terima kasih Pi sama lu. Gua udah lu bener-bener sahabat. Dia suka WA nih. Opi, gue lempar nih ya buat yatim. Tapi gue lempar nih ya buat keperluan lu apa aja lah. Mau ini kayak gitu. Sering. Raffi Ahmad itu kalau ngasih nggak pernah sedikit. Tapi rutin, Bang Opik maksudnya sebulan sekali, 2 bulan Dia sekali. bisa sebulan sekali, bisa sebulan 2 kali ngasih gue. Oh gitu. Keren. Apa? Iya. 150 anak yatim. Kapan-kapan boleh kita main dan kita ngeliput di sana.